Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di video kali ini, yaitu video pembongkaran. Judulnya itu mentraining anak lah, biar supaya tahu kerja kalau di lapangan tuh harus seperti apa. Harus mengetahui, karena anak lah yang bakalan mewarisin pekerjaan kita ya. Jadi ini nanti ilmunya buat anak, agar anak bisa melanjutkan usaha-usaha yang kita buat sebelumnya ya. Ini anak saya yang pertama kan ya, Najma Ahmad, sudah masuk tahun ini ajaran baru SMA di kelas 1 ya. Sementara adiknya Zahwa Khair Rahmat memasuki ajaran baru di kelas 1 SMP lah. Jadi karena berhubung dia juga lagi libur, saya juga ada bongkaran, istri masih di kantor, kita bongkarnya bersama anak sekalian untuk belajar lah mereka. Kemarin juga pernah juga kakak adik dibawa pas saat saya lagi bantuan pangan di kantor lurah. Saya nggak sempet untuk ngebongkar bagian bunga dan bawahnya, anak lah dibawa ya. Anak saya 2 dibawa sama istri untuk ngebongkar dekoran yang kemarin kita siap di jam 2 malam ya, bookingan dadakan, start mulai jam 11 hingga jam 2. Esoknya di Jumat pagi mereka yang bongkar. Setelah bongkaran bawah siap, jadi saya sempatkan setengah hari untuk ngebongkar bagian atas kain yang untuk menutup bagian dinding samping kanan kiri. Ini saya bawa, memang anak saya ini ngebantu sekalian mengajarin kerja lah, mengajarin gimana caranya kalau nanti setelah acara siap, dekoran kita siap, dia juga bisa membongkar dekoran itu. Apapun ceritanya ya, kalau mau jadi owner atau jadi bos, dia juga harus tahu kerja di lapangan ya, agar tidak bisa ditipu atau sama karyawan ya. Jadi memang kalau mau jadi owner besar atau bos, kita juga harus tahu kerja di lapangan seperti apalah. Ini saya lagi nyabut-nyabutin bunga-bunga yang ada di bedrock bagian belakang. Anak saya suruh nyabuti bagian bawah dengan jenis tipe bunga mawar berbeda. Bunga yang ini berbeda. Kalau bisa juga nyambutnya di bagian batang bawah ya, agar nanti bunganya tidak rontok. Untuk nyabut bunga dekoran, kita harus cabut melalui batang bunga bagian bawah. Kami berdua aja sama anak saya yang paling besar. Nanti istri juga nyusul setelah ada keperluannya siap, dia juga nyusul di tempat ya. Ini acara semalam sudah clear, alhamdulillah, tidak terjadi segala suatu kekurangan. Dan di hari Minggu ini ya, ini hari Senin, ini di hari Senin, kemarin acaranya di hari Minggu, ini di hari Senin kita ngebongkar. Setengah hari harus siap bongkaran ini karena ada pekerjaan masuk di hari kemarin ya. 2 hari yang lalu ada teman saya bawa pompa air untuk keperluan pengisian depot air galon yang isi ulang itu. Setelah pembongkaran ini saya mau ngebongkar mesin pompa air Shimizu tipe 135E ya, PS 135E. Kerusakannya katanya jim panas, berarti kemungkinan sepul sudah tidak tahan panas, karena bisa jadi juga umur faktor, bisa jadi juga pernah kena air lah. Nanti kita proses, kita cek setelah bongkaran ini siap. Kita akan ngebongkar pompa air yang sudah saya terima 2 hari yang lalu. Untuk kegiatan ini sebenarnya lebih cepat daripada pemasangan ya, karena kan ini tinggal mencabut-cabut aja. Tidak, kalau pemasangan kita harus melihat di mana posisi bunga yang kurang, di mana posisi bunga itu, biar supaya kelihatan dari depan lebih nampak. Wah, kalau hasil akhir ini kita tidak
lagi memikirkan di mana bunga yang harus kita susun, tapi kita mencabut, menyelesaikan, paling tinggal menyusun-nyusun di mana posisi bunga yang nanti bakal kita letak di gudang. Kita pilah-pilah lah dengan sesuai jenis dan warna lah. Kegiatan ini juga bisa kita ajarkan turun-temurun untuk orang-orang yang seumpamanya bisa kita percaya untuk melanjut usaha ini ya. Bagi teman-teman mungkin yang punya anak atau yang punya family, yang dia mau memang bekerja, yang memang dia hobi, ada hobinya di situ, bisa kita kader lah agar ilmu kita ini bisa berkelanjutan untuk anak atau orang-orang yang ada di sekeliling kita ya teman-teman. Jangan takut untuk memberi atau mewarisin ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk orang lain atau khusus untuk anak ya, karena itu semua nanti menjadi ladang atau ibadah pahala jariah yang berkelanjutan yang kita terima di saat kita sudah tidak ada di dunia ini ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita berikan yang bermanfaat, yang bisa menjadi kelanjutan hidup, karena juga hidup ini kan menggenerasi ya, berkelanjutan lah. Artinya juga ilmu ini juga harus berkelanjutan. Jadi salam ilmu berkelanjutan bagi kita lah. Jangan takut kalau ilmu itu dikasih terus habis ya teman-teman. Karena ilmu itu kalau dikasih itu terus bertambah berkahnya, bertambah usahanya, juga ya mungkin bisa bertambah lah segala sesuatunya yang baik-baik buat kita serta keluarga kita ya teman-teman. Bunga ini nanti diletakkan di box itu juga kurang banyak ya, letak boxnya itu juga kurang memadai. Kita cuman bawa satu box aja, nanti sisanya kita letak di tas lah, tas besar sudah kita bawa. Nanti ini kita cabuti aja dulu sampai rumah, baru kita pilah-pilah lah dimana yang harus kita simpan. Kalau di tempat dipilah-pilah terlalu banyak makan waktu ya. Jadi milah-milahnya nanti di rumah aja setelah siap bongkari semua, sudah jumpa semua teman-teman jenis bunganya beserta warnanya, baru kita pilah di rumah, lalu kita letak di gudang tempat kita nyimpan aksesoris inilah. Ini juga nanti setelah ini saya ada planningnya mau ngebongkar mau menambah teras gudang saya yang sudah tidak memadai tempatnya, untuk menambah terasan biar supaya lebih besar lah terasan gudang saya ini nanti setelah kegiatan ini. Sudah lama sih kepengennya, tapi mudah-mudahan setelah kegiatan acara booking pesta ini dan setelah perbaikan mesin pompa air yang sudah masuk, saya lanjut mau ngerjakan teras ya, mau besari teras di bagian depan sekitaran ukuran 2 meter kurang lebih aja. Jadi setelah bunga sudah siap, kita tinggal tersisa daun-daun ya. Jadi daun-daunnya juga kita buat di penghujung bongkaran lah, karena kan bunga itu letaknya di depan ya, dan daun itu juga nancepnya di awal ya. Jadi ya udah, setelah bunga tercabut selesai semua, terus kita lanjut ke daun-daun. Habis itu kita juga lanjut ke busa-busa yang telah menempel di bagian papan bedrock triplek kita. Kita gunakan pakai obeng min ya, obeng min yang biasa itu yang ujungnya kecil dan tipis, saya pipihkan biar supaya bisa mencongkel hektar tembaknya. Untuk pembongkaran memang saya bongkar ya habis ya. Kalau untuk masalah busa itu besok-besok kita nggak tahu bakalan dipakai lagi atau enggak, atau modelannya dengan sama, jadi saya bongkari aja lah busa-busanya. Tripleknya juga ini sudah saya turunkan, tinggal menyusun aja di tempat pengangkutan saya ya. Inilah pengangkutan saya yang selama ini saya gunakan. Itu bunga madein sendiri, buatan sendiri dari foam lembaran yang tipis itu untuk lapis paket. Itulah kreativitas, kalau bisa kita harus mempunyai kreativitas sendiri, asal hasil daya jual yang barang tidak terpakai itu bisa bermanfaat. Ini
setelah pembongkaran, setelah siap dan setelah saya susun, saya juga udah mau OTW berangkat pulang untuk menyusun aksesoris saya yang ada di gudang. Salam terus berusaha, salam jangan takut gagal, karena kalaulah kita tidak berusaha, kita tidak akan mengetahui ya gimana proses kedepannya. Tapi itu pun juga harus mempunyai perhitungan, teman-teman. Kita juga harus mempunyai perhitungan usaha apa yang harus kita buat. Mudah-mudahan usaha yang saya buat ini bisa teman-teman contoh juga, menjadi rekomendasi buat teman-teman ya. Sound system hajatan kecil-kecilan 1 paket beserta dekorasi untuk acara hajatan ya. Untuk teman-teman yang lagi mungkin bingung, juga mungkin yang lagi mau cari-cari usaha apa ya, karena usaha dekoran ini memang tidak, bahannya itu tidak busuk seperti bahan makanan ya. Jadi kita bisa menyimpan atau membeli aksesoris yang kita punya itu sampai ke depannya. Ini setelah pulang kita makan nasi bungkus bersama istri dan anak karena tidak sempat masak ya. Ini pompa air yang saya maksud, yang sudah datang, sudah saya bongkar, mau saya gulung ini. PS135E, keperluan untuk depot air isi ulang. Jadi saran saya, jangan takut berusaha, dan bila mau usaha itu tetap berjalan, kita harus betul-betul mampu, kita juga harus betul-betul tetap bisa, gimana caranya bisa bertahan. Tapi saran saya memang kalau mau usaha itu harus juga dengan hobi yang kita punya, hobi yang kita inginkan seperti apa usaha yang harus kita kerjakan, tetap terus berlanjut. Jangan setelah udah kita modalin terus kita gagal di tengah jalan. Kalau bisa jangan seperti itu, teman-teman ya. Salam dari saya, Kang Kobel. Salam ilmu berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.